Kudus penuhi hatiku, Roh Kudus jamahlah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu, Roh Kudus jagai hidupku. Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa-Mu Roh Kudus penuhiku sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Nyata di dalamku. Salam, selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang malam hari ini di dalam rangka persekutuan malam misi yang kita adakan setiap Kamis kelima. Kita boleh bersama-sama kembali diingatkan tentang panggilan kita untuk bermisi. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan kami boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, secara khusus di persekutuan online malam misi, mengingatkan kami kembali akan panggilan kami untuk boleh bermisi. Biar kiranya Tuhan Kau Allah yang boleh menolong kami, Roh Kudus memimpin kami, untuk kami boleh bersama-sama diteguhkan, dikuatkan, diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirman Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah penyertaan Allah dalam pemberitaan Injil, yang diambil dari Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi sesuatu hari yang sangat penting bagi iman Kristen kita, karena ada beberapa hal yang telah dikerjakan oleh Kristus sebelum Ia naik ke surga. Yang pertama adalah misi penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus telah digenapkan. Ketika Yesus hadir ke dalam dunia ini, Ia mulai melayani. Ia pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk memberitakan Injil. Ia memberitakan kabar baik, mengadakan tanda-tanda mujizat yang membuat begitu banyak orang bertobat dan berbalik kepada Allah dan memuliakan Allah. Banyak orang yang melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan melalui karya Kristus Yesus. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam dunia ini telah diselesaikan. Dan ketika Ia telah mati di atas kayu salib, Ia berkata, sudah selesai. Ini berarti rencana keselamatan yang Allah telah rencanakan dari kekekalan telah digenapkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini juga menjadi sebuah teladan di dalam kehidupan kita. Ketika Allah mengutus anaknya, Yesus melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Dan ini juga menjadi teladan bagi kita. Ketika Tuhan mempercayakan kita untuk terus boleh menjadi berkat dimanapun kita berada, seharusnya itulah yang menjadi kehidupan kita. Apa yang dilakukan oleh Kristus adalah mengerjakan apa yang dilakukan dan apa yang dikehendaki Bapa, walaupun harus mati di atas kayu salib. Yang kedua, kenapa kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus? Karena seluruh kitab nubuatan perjanjian lama dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika Ia bersama-sama dengan murid-muridnya juga telah digenapi. Berkali-kali Alkitab menyaksikan bagaimana Tuhan melalui nabi-nabinya menubuatkan akan hadirnya seorang Mesias. Dan ketika Kristus hadir di tengah-tengah dunia, nabi-nabi telah menubuatkannya. Yesaya menubuatkan tentang kelahiran dan kematian Yesus Kristus. Dan demikian juga Yesus menubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya melalui tanda Yunus. Ini berarti bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan para nabi semuanya telah digenapi. Dan Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena Ia berasal dari Bapa, maka Ia kembali kepada Bapa. Dan yang ketiga, Yesus naik ke surga menjadi sebuah iman kepada kita bahwa Yesus bukan hanya utusan atau manusia, tetapi Ia adalah Allah itu sendiri. Di dalam Injil Yohanes dikatakan pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Dan di ayat yang ke-18 dikatakan bahwa anak tunggal Allah ialah yang telah duduk di sebelah kanan Bapa. Hanya Dialah yang pernah melihat Allah. Yesus naik ke sorga karena di sanalah asalnya. Yesus naik ke sorga untuk menunjukkan bahwa Dialah Allah yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, seperti iman kita di dalam pengakuan iman rasuli kita. Jadi peristiwa kenaikan Yesus ke sorga bukan hanya sekedar menggenapkan rencana Allah, bukan hanya sekedar menubuatkan apa yang dikatakan oleh para nabi, tetapi juga menjelaskan identitasnya yang adalah Allah itu sendiri. Itulah sebabnya ketika Ia telah mempersiapkan segala sesuatunya, maka Ia mulai mengutus murid-muridnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah dikerjakan oleh Kristus, apa yang telah diteladankan oleh Kristus, sekarang itu diberikan kepada murid-murid untuk mengerjakan tugas yang baru ketika Ia naik ke sorga. Inilah yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke sorga. Ia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum naik ke sorga, Yesus memberikan sebuah perintah yang penting sekali, atau yang kita kenal dengan amanat agung. Injil Sinoptik mencatatkan, sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus dikerjakan oleh
kita atau murid-murid pada waktu itu. Tetapi menarik sekali ketika Yesus memberikan perintah ini, Yesus tidak serta-merta memberikan perintah. Tetapi kalau kita membaca perikop dari Markus pasal 16 ini, yang dimulai dari ayat 9, kita melihat di sana bahwa dikatakan Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa perlu menampakkan diri? Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang kita ketahui ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili, dan ketika Yesus mati, maka murid-murid semua hidup di dalam rasa ketakutan yang luar biasa. Mereka bukan hanya hidup dalam ketakutan, tetapi mereka tidak berani menjelaskan identitas mereka. Petrus menyangkal Yesus, dan ia menyangkal mengenal Yesus. Dan kalau kita membaca Injil dikatakan bahwa mereka hidup di dalam ketakutan dengan pintu yang terkunci. Ini berarti ada sebuah ketakutan yang terjadi dalam kehidupan murid. Kenapa mereka takut? Karena mungkin harapan mereka tentang Mesias yang adalah pembebas, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Rom, seolah-olah tidak akan mungkin terjadi. Atau mungkin harapan mereka tentang Kristus yang akan memerintah sudah tidak bisa lagi mereka dapatkan. Atau yang mereka harapkan dari Kristus untuk membawa mereka kepada kemenangan, untuk membawa mereka kepada keselamatan, seolah-olah menjadi sia-sia. Harapan-harapan yang tidak terwujud inilah yang membuat mereka akhirnya mungkin kecewa, menjadi takut, dan kembali kepada kehidupan semulanya. Banyak di antara murid-murid yang akhirnya menjadi nelayan kembali, yang mereka lupa bahwa tugas mereka adalah bukan penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu sekali di suasana ketakutan, kegalauan, kekhawatiran yang dialami oleh murid, Yesus berkali-kali menampakkan diri untuk meyakinkan mereka kembali bahwa apa yang mereka lihat tentang Yesus, apa yang mereka dengar tentang Yesus adalah sebuah kebenaran, bahwa Yesus adalah Mesias itu. Ketika perempuan-perempuan datang mau berziarah dan meminyaki tubuh Yesus, maka malaikat Tuhan menghampiri mereka dan berkata, "Apa yang kamu cari? Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti apa yang dikatakannya." Ketika murid-murid ragu tentang kebangkitan Yesus, ketika Thomas ragu, maka Yesus menampakkan diri hadir di tengah-tengah murid, dan Thomas pun berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ketika dua orang yang berjalan ke Emmaus sedang bingung dengan apa yang terjadi, maka Yesus meyakinkan mereka kembali dan mereka berkata, "Itu Tuhan." Jadi Yesus perlu meneguhkan mereka. Dan ketika Petrus yang sudah kembali menjadi seorang nelayan, maka Yesus kembali berjumpa dengan Petrus secara pribadi dan menyapanya dan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini harapan-harapan murid yang tidak bisa mereka wujudkan sekarang diteguhkan kembali bahwa harapan mereka bukan sia-sia. Apa yang mereka imani tentang Kristus tidak sia-sia, karena Kristus telah menggenapkan semua rencana Allah dan Kristus telah meneguhkan mereka. Nah, bagi mereka yang telah diteguhkan itulah, maka Tuhan Yesus memberikan perintah kepada mereka. Dan kalau kita membaca di ayat yang ke-19, dikatakan bahwa mereka pergi ke seluruh dunia atau penjuru dunia. Dan bahkan dalam catatan sejarah, murid-murid pada akhirnya semuanya mati martir untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, memberitakan bahwa Yesus adalah utusan Allah, Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan ketika murid-murid telah pergi ke seluruh penjuru bumi untuk memberitakan Injil, maka hari ini kita sebagai orang percaya diajak juga, dipanggil juga, dan sebagai gereja dipanggil untuk memberitakan Injil. Gereja yang tidak memberitakan Injil bukanlah gereja. Orang-orang percaya yang tidak memberitakan Injil adalah orang yang tidak mengerti imannya, sehingga mereka harus memberitakan Injil. Kalau gereja tidak memberitakan Injil, gereja tidak lebih dari perkumpulan, gereja tidak lebih dari organisasi, karena mereka tidak mengerti hati Bapa, karena mereka tidak mengerti tujuan apa mereka hadir di tengah-tengah dunia ini. Maka timbul pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memberitakan Injil?
Beberapa hal yang perlu kita lihat di dalam konteks ayat-ayat yang kita baca ini, di dalam khususnya di dalam Alkitab. Yang pertama, mengapa kita memberitakan Injil? Karena penginjilan itu adalah inisiatif Allah karena kasih-Nya. Penginjilan adalah inisiatif Allah karena kasih-Nya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka bukan Adam yang mencari Allah, tetapi Allah lah yang mencari Adam dan berkata, "Adam, di manakah engkau?" Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa kembali berhubungan dengan Allah, kecuali Allah yang membuka dirinya, yang membuka komunikasinya untuk berbicara atau untuk berelasi dan mendamaikan dirinya kepada manusia. Dan ketika manusia terus jatuh ke dalam dosa, Allah tidak putus-putusnya mengirimkan para nabi. Dan sampai kepada Ibrani berkata, kalau dulu Allah menyatakan kasih-Nya melalui para nabi-nabi nenek moyang kita, maka zaman akhir ini Allah menyatakan dirinya melalui Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kasih-Nya lah Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus, untuk menjadi jalan pendamai bagi manusia yang berdosa. Manusia tidak mungkin bisa menemukan keselamatannya. Manusia tidak mungkin bisa selamat dari dosanya, kecuali Allah yang berinisiatif menyelamatkan manusia yang berdosa di dalam anugerah-Nya. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai terhadap janjinya. Ia tidak menghendaki satu orang pun binasa. Inilah kasih Allah, inilah hati Bapa, bahwa keselamatan itu diberikan oleh Allah di dalam anugerah-Nya melalui Yesus Kristus. Karena kasih-Nya lah Dia mau siapapun di antara kita, orang-orang di sekitar kita, menjadi bagian yang diselamatkan. Yang kedua, mengapa kita menginjili? Karena kita telah menerima kasih Allah itu. Ketika Roh Kudus menggerakkan kita untuk boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dulu kita orang yang berdosa, dulu kita orang yang seharusnya binasa, maka sekarang kita mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Maka kasih itulah yang sekarang kita saksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Hukum yang utama dan terutama berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Kalau Allah sudah mengasihi kita melalui memberikan anaknya, maka ketika kita mengasihi Allah, kita mengerjakan apa yang dikehendaki Allah. Dan ketika kita mengasihi sesama kita, kita bukan hanya sekedar membantu mereka, kita bukan hanya sekedar berbuat baik kepada mereka, tetapi kita mengasihi jiwa-jiwa mereka yang menuju kepada kebinasaan. Inilah kasih yang kekal itu, yaitu bagaimana kita sadar bahwa kita telah diselamatkan, maka kita rindu orang-orang yang di sekitar kita pun boleh diselamatkan, boleh turut menjadi bagian orang yang menerima keselamatan. Orang percaya yang telah diselamatkan harusnya tergerak untuk menyatakan keselamatan itu bagi orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, mengapa kita menginjili? Karena ini adalah perintah kekal dari Kristus. Perintah atau amanat agung ini tidak diganti, saudaraku, tetapi ini adalah perintah yang harus kita jalankan, yaitu untuk kita pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kata dunia yang dimaksud di sini bukanlah secara geografis tempat di mana kita tinggal, tetapi kata dunia di sini adalah pola hidup dunia, cara hidup dunia, kelakuan perilaku manusia yang tidak lagi melihat Allah, yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya kepada Kristus. Dan kepada pribadi-pribadi seperti inilah kita diutus supaya mereka boleh percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Memberitakan itu berarti kita memproklamirkan, memberitakan itu berarti kita memberitahukan, memberitakan itu juga kita bisa mengajarkan, mengkhotbahkan, dan ini bisa kita lakukan melalui pengalaman kehidupan kita atau melalui kehidupan sehari-hari kita. Sehingga dimanapun kita, baik dalam perkataan maupun perilaku kita, kita membuat penginjilan menjadi gaya hidup kita. Kita memberitakan Injil melalui sikap hidup kita hari lepas hari, sehingga mereka melihat kemuliaan Tuhan yang hadir dalam kehidupan. Berkali-kali Tuhan Yesus melakukan mujizat, lalu orang berkata dan mereka memuliakan Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, mengapa kita harus memberitakan Injil?
karena Allah lah yang menyertai kita. Di ayat yang ke-20 kita melihat bacaan kita tadi dikatakan bahwa mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Kita hanyalah alat untuk menjadi pemberita, tetapi ada karya Roh Kudus yang meneguhkan, yang menguatkan. Ada Allah yang hadir untuk memberi kita kekuatan, memberi kita tanda-tanda untuk terus boleh menjadi saksinya. Penyertaan Tuhan menjadi jaminan bagi kita untuk memberitakan Injil, dan sebuah kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab tersebut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar mulai melakukan penginjilan, karena ada kesadaran Allah lah yang menyertai kita di dalam proses penginjilan tersebut. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan kita sadar hidup kita adalah alat untuk menyampaikan berita, dan di atas itu kita meyakini ada penyertaan Tuhan. Ingatlah, penginjilan itu adalah hati Bapa. Kita telah mengalaminya, kita telah diperintahkannya, dan ingatlah ada penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalamnya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk malam hari ini kami kembali diingatkan. Sebelum Yesus naik ke sorga ada amanat agung yang harus kami kerjakan, karena inilah hati Bapa untuk membawa manusia yang berdosa kepada Tuhan. Dan inilah karya Tuhan yang telah menyelamatkan kami orang berdosa, dan seharusnya menggerakkan kami untuk memberitakan Injil. Dan inilah amanat yang harus kami kerjakan dalam seluruh kehidupan dan keberadaan kami. Dan di atas semuanya itu kami meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Ada penyertaan Tuhan ketika kami memberitakan Injil. Jaminan dengan tanda-tanda yang Tuhan akan berikan, yang akan menyertai kami sampai kami terus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan ini. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu ini terus berbicara dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu dalam seluruh kehidupan. Berkati kami secara khusus Tuhan, bakal pos PI kami yang ada di Kemiling. Tuhan tolong supaya melalui hamba-Mu Pak Bevlan di sana boleh melayani, boleh meneguhkan, dan pada akhirnya boleh membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka.